rusak, Pak. Jadi kalau almarhum guru saya Bapak Mirza itu suruh dijauhi hal-hal yang merusak manusia. Kita harus mencintai, pertama mencintai badan kita sendiri ini, jasmani kita ini, kita ya sayang pada jasmani, jangan memasukkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pikiran juga jangan memikir yang tidak baik. Karena hidup ini mesti ada masalah. Ya. Sering saya juga menganalogikan bahwa masalah itu ibarat satu sendok garam dan pikiran itu adalah tempat. Kalau satu sendok garam dimasukkan ke satu air di gelas, ya itu asin. Tapi kalau manakala kita sudah di ember, nanti asinnya berkurang. Apalagi masuk ke kolam renang, masuk ke danau, itu sudah nggak asin lagi. Maka kuncinya itu adalah luas pikiran kita. Salah satu fungsi ilmu adalah meluaskan wawasan kita, pikiran kita, sehingga kita itu dalam menghadapi kehidupan ini, masalah kecil ya kecil, syukur bisa masalah besar menjadi kecil. Karena kita harus punya prinsip la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya orang atau manusia di luar kemampuannya sebenarnya. Nah ini kan sebenarnya kan tinggal dalam pikiran kita. Nah oleh karena itu kita berbudi pekerti baik itu hubungannya dengan pikiran kita. Kalau yang kita pikirkan itu yang tidak baik, ya nanti bisa dijalani dengan tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah sudah pesan-pesan termasuk dalam Al-Quran ya. Itu kalau kita ingin mencintai Rasul kan suruh mengikuti ya. Itu dalam surah 3, surah Al-Imran ayat 31 itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, bahwa kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Karena aku ini, aku Rasul itu mencintai Allah. Jadi kita harus mencintai Allah, Habibullah. Maka orang yang mencintai itu mesti mengenal makrifat dulu, mengenal Allah dulu, sehingga dia bisa mencintai Allah. Bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha sabur. Kalau pengen baca Asmaul Husna, awal-awal kan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang nomor 99 itu As-Sabur, Maha sabar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bersama Allah, memang kita harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sebutkan ya, zaman saat ini secara pragmatis banyak hal-hal yang negatifnya, maka kita harus coro welingi simbah kita itu eling lan waspada. Orang yang eling, ingat dan waspada ya, itulah yang nanti akan bisa selamat. Sak bejo-bejone wong lali, isi bejo wong eling kan lan waspada. Lan nek lali ya, lali lah bayar utang ya rekoso. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi saya menyebut surat Al-Imran ayat 31, kemudian ya ada lagi ya, tapi ini berhubungan dengan rampasan perang. Tapi bunyi ayatnya ya surat Al-Hasr itu kan, wama atakumu rasul fahkutuhu. Apabila yang datang dari Rasul itu adalah ambillah, kita kerjakan. Karena Rasulullah tadi adalah akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin dihormati orang lain, kita menghormati. Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada inna dinangindallahil Islam ya, surat Ali Imran ayat 19,
itu Islam harus kita terjemahkan. Walaupun terjemahan di situ kan sebenarnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Kita lebih luas dalam memahami menerjemahkan ini. Islam itu apa? Selamat. Islam itu apa? Damai. Islam itu tidak menyakiti. Jadi sungguhnya agama bagi Allah itu adalah kedamaian. Sungguhnya agama bagi Allah itu adalah aslama, menyerahkan diri. Sungguhnya agama bagi Allah itu adalah tidak menyakiti. Sungguhnya agama bagi Allah itu tidak merendahkan, tidak bermusuhan, tidak saling bertengkar, kan begitu aslinya. Karena selamat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya misi Rasulullah sebagai penyempurna akhlak, ya tadi innama bu'itsu li utammima makarima akhlak ini, nah kita ini harus meneruskan. Karena sudah diberikan mukjizat Al-Quran, maka kita harus membaca, mempelajari, memahami, meyakini, mempraktekkan, kalau bisa juga mendakwahkan, kalau juga bisa melestarikan. Berapa itu? 7M ya. Jadi membaca, mempelajari, memahami, meyakini, mempraktekkan, mendakwahkan, melestarikan. 7 ya. Ini kan luar biasa. Artinya kita meneruskan misi Rasul untuk memayu ayuning bawono, kalau bahasa Jawa kan gitu. Jadi bahasa Jawa itu sebenarnya sangat indah, Pak. Memayu ayuning bawono. Jadi dunia ini kita perbaiki. Karena apa? Yang merusak di bumi ini Allah tidak suka. Maka kita harus memperbaiki, mulai dari ya tatanan lingkungan kita, ya. Mungkin kalau kita punya tempat masih bisa ditanami pohon, ya kita tanami, Pak. Supaya apa? Ada kemanfaatan. Untuk apa? Untuk makhluk yang lain. Saya itu di luar ada pohon-pohon itu saya pupuk, saya sirami, Pak, supaya burung itu mau di situ, walaupun ya emprit, apa tilang, kutut gitu, itu ada. Kadang di toto itu tak kasih jagung kecil itu tuh apa, kutut-kutut itu udah turun, ada merpatinya orang lain biar makan. Nah ini kan senang kalau kita melihat makhluk yang lain, karena dalam surat Al-An'am ayat 38 bahwa binatang itu makhluk atau umat seperti kamu, seperti kita. Kita dengan hewan itu tidak boleh semena-mena. Dan ini kalau diluaskan, karena ada makhluk jamati, ada makhluk nabati, ya harus kita berkasih sayang. Misalnya ya dulu ya yang di desa, Pak, itu budi pekernya baik sekali. Di situ ada pohon besar, kemudian di bawahnya itu ada sumber mata air. Ya. Kemudian diuri-uri, dipagari ben ora di nggo buang air besar, ben ora nggo kencing, ben ora nggo buang sampah gitu kan. Airnya benar terjernih gitu. Jadi dipagari itu bukan musik itu bagi orang yang ilmunya dangkal, sempit pengetahuannya, diarani musyrik, ditebang. Barang musim kemarau ndak ada airnya, pohonnya ndak. Yang rugi siapa? Manusianya. Karena dalam memahaminya keliru. Pohon itu kan perlu juga kita lestarikan. Saya pun kalau membunuh binatang, Pak, ya, membunuh binatang misalnya kecoa sing ganggu itu ya saya kadang maaf ya, kamu tak sempurnakan, tak bunuh gitu. Jadi biar sempurna. Kasihan sebetulnya ya, karena makhluk hidup itu kan sebenarnya ingin hidup ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita ya bisa berjumpa dengan Allah
maka kita harus memperbaiki akhlak kita. Kita mulai dari pikiran yang baik. Kalau orang yang tidak berakhlak, itu kan pikirannya itu merana, jiwanya tersiksa, Pak. Tapi kalau kita fastabiqul khairat, di dalam akhlak yang baik, itu pikiran kita akan jernih, nikmat, tentram, bahagia, dan jiwa kita juga jiwa yang mutmainnah, bukan jiwa amarah, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sisa umur yang tinggal, ya mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, ya kita tidak tahu, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena yang namanya meninggal itu tidak harus sakit, tidak harus tua, ya. Semua tergantung Allah dengan program kita. Kita juga bisa memprogram di luar kemampuan Allah. Misalnya kita sudah baik-baik, makan halalan thayyibah, olahraga, tenang, baik dan sebagainya, tapi di jalan ada musibah, ini juga bisa saja. Karena di Al-Quran juga ada, ya, meninggal di jalanan, supaya kamu kalau mau pergi itu bikin wasiat, misalnya seperti itu. Jadi semua itu ada rangkaiannya yang berhubungan dengan budi pekerti manusia. Sebagai closing statement untuk malam hari ini, bahwa puncak dari kita beragama adalah akhlak kita. Kita jangan terjebak oleh pakaian, jangan terjebak oleh atribut, jangan terjebak oleh glamor, tapi kita melihat budi pekerti seseorang itu seperti apa, dan kacanya atau cerminnya adalah Al-Quran itu. Dan Al-Quran mudah dipahami. Kalau ayat melarang kita merendahkan orang lain misalnya, ya misal contoh, ya, la yaskor qaumu min qaumin asa yakunu khairan minhum. Kamu jangan mengolok-olok orang lain, jangan-jangan orang lain itu lebih baik darimu. Ini kalau kita jalani itu tenang, Pak. Tapi kalau kita sukanya mengolok-olok ini dan sebagainya, beda partai ngolok-olok, ya, beda paham ngolok-olok, beda suku ngolok-olok dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang kita lebih waspada lagi. Apalagi di kota-kota besar. Kalau di kota seperti kita ini aman, nyaman, damai, ya. Kalau kota besar itu kadang kita melihat anak-anak muda tawuran, ya. Nyawanya cuma tawuran, meninggal itu kan juga sia-sia, ya. Kejam kadang kehidupan di kota besar kalau akhlaknya tidak baik. Tapi kalau akhlaknya baik, insya Allah Allah itu melindungi, ya. Karena Allah itu Maha Pelindung, sebaik-baik pelindung, dan Allah sebaik-baik pembimbing, Allah sebaik-baik pemelihara. Maka kita harus yakin bahwa Allah ini selalu menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita di semesta ini harus harmonis dengan makhluk yang lain, termasuk nabati, hayawani, dan juga lingkungan kita yang bisa mengharmoniskan tentang diri kita ini, sehingga kehidupan ini akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sebagai ayat terakhir dalam surat, ya, 7 Al-A'raf ayat 96 itu kan disebutkan, ya, walau ana ahlal qura, ya, walau ana ahlal qura amanu wa taqau, apabila, ya, suatu negeri itu, ya, ahlil qura iman dan takwa, Allah itu akan membukakan, ya, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini harus kita yakini. Kita mulai dari rumah tangga kita. Kalau kita takwa dan iman, ya, insya Allah ada keberkahan yang banyak. Misalnya kita punya rumah, ada satu ruangan untuk sholat, untuk dzikir, untuk, ya, mendekat pada Allah. Ini kan ada keberkahan. Nah, itu kalau satu negari, ya, ahlal qura
amanu wa taqwa akan larawatahna Allah akan membukakan barokah minas sama'i wal ardh. Ini harus kita yakini karena janji Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala untuk selalu menjadi orang yang berakhlak, berbudi pekerti. Yahdilahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasru minallahi wa fahum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.